harusnya brand lokal UKM, usaha kecil menengah. Yang mau naik kelas itu baru butuh brand. Kita kasih solusi. Selamat datang, guruku kembali. Siap, salaman dulu. Salaman dulu. Pak Bi, terima kasih. Yang pertama saya mau ucapkan ya, kenapa? Karena sebelum kita bahas mengenai fenomenal, semua teriak local pride, brand lokal, bangga pakai brand lokal. Tapi sementara yakin brand lokal apa merek lokal nih? Sebelum itu saya mau ngucapin juga tadi ya, makasih. Kenapa? Karena alhamdulillah karena saya banyak belajar branding dari Pak Abi. Akhirnya mungkin tanda kutip saya kostumnya agak sedikit berbeda. Makasih ya undangannya. Iya, sama-sama Pak Bi. Kasih solusi. Wah, Ya, kalau buat yang belum tahu ya. Berat itu. Aduh, berat. Delivery-nya berat. Waduh, berat. Karena setiap orang yang datang harus kasih solusi. Boleh saya copot dulu bentar gak? FYI buat yang penonton baru atau mungkin penonton lama ada yang belum tahu kan, pemilihan nama kasih solusi ilmunya dari Pak Bi. Tapi nantilah kita kalau ada kesempatan kita bahas bagaimana cara rumus brand naming ya. Iya betul. Ya itu penting lah nanti kalau ada kesempatannya mungkin di obrolan ini cara membuat nama brand, cara membuat nama merek itu ada rumus ya. Saya pun pakai. Makanya alhamdulillah dipercayalah sama orang-orang di beberapa di kementerian atau mungkin di pemerintah gitu kan. Maju. Makanya jubah kita nih, ini karena perjuangan dan dorongan dari ilmu-ilmu dari Pak Bi juga nih, Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan Pak Bi. Ya, Pak Bi, ini berita-berita yang beredar kan banyak ya. Biar teman-teman clear deh, udah deh. Kita udah komit, saya ngobrol sama Pak Bi. Ini kan pakar branding 50 tahun lebih yang bangun Indomie, Kopiko, Paspor BCA, apalagi Panasonic, Polytron juga ada Pak ya? Iya. Panasonic juga gak sih? Polytron juga Panasonic juga. Iya, Extra Joss. Apalagi sih? Macam-macam, ada Enggran, ada program TV juga. Torabika juga. Kartu As juga. Banyak ya. Masya Allah emang beliau nih. Sampai saya punya ini website developer protes. Kenapa? Wah ini berat nih kalau terlalu banyak. Oh. Coba berat. Indomie. Nah, Pak Abi yang bikin tagline and jingle-nya. Bahaya beliau ini. Nah, makanya saya panggil kembali tapi udah komit bahwa ini jangan berat-berat. Ya, simple aja. Ya. Dan ini masih menjadi perhelatan. Ya. UMKM, brand lokal, bangga pakai brand lokal. Ya. Nah, tapi sementara katanya mereka kalau UMKM nggak perlu branding. Iya. Menteri Koperasi UKM, Teten Mas Duki, ini era Pak Jokowi yang kemarin ya, periode kedua kan. Beliau aja menyebutkan brand lokal UMKM semakin berdaya saing tinggi di tengah gempuran produk impor. Level menteri ini, berarti kan brand lokal nyebutnya Pak Bi? Emang kenapa masalahnya brand lokal? Yang benar ya paling tinggi ya merek lokal. Hah? Soalnya di situ disebut UMKM. Apa maksudnya? Usaha mikro. Hah? Usaha mikro itu jualan langsung ketemu pembelinya. Oke. Dia jual pisang goreng telanjang aja dibeli. Telanjang loh, nggak pakai bungkus. Oh iya ya, di pinggir jalan ya. Jadi yang dilakukan oleh UMKM itu cukup selling aja. Orang dia jual pisang goreng telanjang aja laku. Ngapain di branding? Gitu. Nah terus karena pembelinya banyak, dia maju. Sekarang pisang gorengnya dimasukin ke plastik. Terus titip jual. Dikasih merek. Nah, titip jual. Begitu titip jual nggak laku. Terus? Karena persaingannya banyak. Iya. Lalu dikemaslah ini dengan branding. Di branding sebagai oleh-oleh. Oh. Jadi kalau dari misalnya dapat oleh-oleh, kira-kira isinya apa aja? Atau parcel gitu, isinya apa aja? Iya macam-macam. Nah, parcel itu kan gelas, piring, segala macam. Yang nggak laku dijual sebagai gelas. Keren banget lagi, paham gue.
Demikian juga dengan keripik singkong dengan macam-macam, asal di branding sebagai oleh-oleh, ya dia menjadi satu dari sekian banyak barang yang dimasukkan di situ. Dibungkuslah dengan nama parcel. Nah, nanti parcel lebaran isinya apa? Udah tahu? Udah tahu. Dari sekarang udah tahu isinya apa? Mau terima isinya apa? Nggak tahu. Tapi saya udah tahu akan dapat parcel dari Derry. Oh. Isinya apa? Nggak tahu. Apakah saya akan beli isinya masing-masing? Enggak. Tapi sebagai parcel, Derry beli, dikasih dengan status hadiah. Branding lagi itu. Oke, aku coba simpulin ya. Nih asik nih. Daging nih. Jadi kalau UMKM yang dimaksud adalah ya ngapain branding? Orang pisang goreng aja di pinggir jalan dibeli kan? Betul. Langsung ya full dengan transaksional saja. Selling saja. Selling saja. Nggak Ya. usah branding. Nggak usah branding. Oke. Makanya ketika nggak laku, makanya butuh branding. Maksudnya gimana? Ketika nggak laku, masukin ke oleh-oleh. Ya. Jadi ada makna di situ. Betul. Jadi beli bukan karena produknya, beli bukan karena keripiknya, tapi karena memang ada kesan, ikatan emosi, ada respon ketika Bukan kita pulang. namanya juga. Bukan bukan namanya mereknya juga ya. juga. Bukan mereknya juga. Iya juga ya. Jadi pulang ke rumah ke istri, halo sayang, nih aku bawa sesuatu nih dari Perancis. Halo sayang, aku bawa sesuatu nih dari Jogja, dari Malang. Buktinya kalau juta ada mana? Apa? Ini, Buktinya ke Malang apa? ini Bawa apa? Malang Malang strudel. Oh iya. Dari barang bukti kan? Dahsyat. Bukan cuman oleh-oleh. Makanya 8box di Malang. Mas Roni saksinya tuh. Dan Malang strudel juga Pak Bi yang Ya, bikin jinglenya juga. ngeri. Semuanya ada Anda memang ya. Oh ngerti itu. Jadi artinya berarti branding makna. Brand itu makna. Iya, betul. Mana? Value. Jadi bukan karena fungsinya ya. Bukan. Nah, sekarang bedanya manfaat dengan makna. Itu beda. Bedanya di mana? Dari beli sendal, Heeh. dipakai ke masjid habis wudhu. Jadi manfaatnya sendal itu sebagai alas kaki. Iya. Manfaatnya. Iya. Nah, karena dipakai enak, lama-lama, wah inget nih guru gue nggak punya sendal. Dia belilah sendal yang sama, dikasihlah kepada Pak Bi sebagai hadiah ya. Nah, sebagai hadiah, kalau mananya sebagai hadiah, sama saya, apakah saya pakai ke tempat pecek-pecek? Oh ya enggak lah, sayang lah. Oh, saya simpen di lemari. Oh iya. Nah, manfaatnya udah berubah kan? Karena maknanya, manfaatnya bisa berubah. Ngeri. Nah, itulah latar belakangnya Kopiko. Manfaatnya kopi itu permen, rasa kopi. Gara-gara dikasih makna, dia berubah menjadi ganti yang ngopi. Padahal permen. Padahal nggak bisa diseruput juga ya. Nggak bisa. Karena bukan gantinya kopi di tagline yang Pak Bi bikin tahun 80-an itu, tapi gantinya ngopi. Udah beda tuh. Gitulah. Oh jadi brand makna. Terus kalau kita tarik mundur lagi tadi ke korelasi dengan UMKM bangga brand, pakai brand lokal dan lain sebagainya gitu kan. Support UMKM, yuk kita pakai brand lokal. Kan gitu gaungnya. Harusnya brand lokal UKM. Usaha kecil menengah. Yang mau naik kelas itu baru butuh brand. Karena? Ya itu. Karena dia membutuhkan value-nya untuk dijual. Oh, nggak cuma sekedar Nggak produk cuman dan manfaatnya fungsinya, manfaatnya aja. doang. Gitu. Baru tuh di situ tuh penyebutan masalah branding. Berarti bukan salah nggak salah ya? Apa istilahnya? Nggak salah UMKM juga. fokus di selling gitu. Nggak salah juga karena memang sejarahnya kan orang itu hanya mengenal selling. Jual barang dapat uang. Gitu. Nah itu transaksi selling. Ketika ketemu pembelinya langsung terjadilah selling. Nah itu UMKM. Begitu dibungkus, dikasih merek, terus nitip jual ke 100 toko, baru butuh distribusi dan promosi. Nah pakailah marketing di situ. Jadi kalau Anda nggak titip jual,
tokonya cuma satu, selling aja. Ngapain keluarin duit buat branding? Tapi capek nggak nantinya kalau beli karena memang balik lagi ke fungsi atau mungkin after sales nanti ujung-ujungnya kalau Mikro itu kan lokalan ya. jadi Pembelinya kan dia juga. oke. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan ya berarti Iya. ya. Udah, produk generic yang begitu. Nah, kalau dititip jual tidak laku, di branding sebagai oleh-oleh. Oke. Simpelnya gitu. Oke. Nggak usah daki-daki lah orang Probolinggo bilang. Berarti ada hubungannya dong kalau produk kita nggak laku, ya makanya bangun brand. Betul. Bisa begitu ya? Ya, karena ada pepatah kan. You can buy bed. You can buy bed, but you cannot buy sleep. Oh ya. Anda bisa beli tempat tidur, tapi nggak bisa beli tidur. Ya, karena orang bisa naik tempat tidur, tapi tidurnya sejam 2 jam kemudian. Nah, terus misalnya don't buy house. Money can buy house, but money cannot buy home. Ya kan? Jadi moral ceritanya adalah don't sell bed, sell sleep. Don't sell home. Don't sell house, sell home. Itu bedanya. Oke. Berarti home udah pasti house belum tentu home. Ya gitu dong. Betul. Ya kan? Karena semua rumah ya rumah, tapi belum tentu rumah itu bikin homey. Betul. Jadi rumah boleh sama karena developernya sama. Tapi yang tinggal beda-beda. Rumahnya penyiar, rumahnya pengusaha media, rumahnya pemain piano, guru piano. Setting dalamnya itu beda. Yang namanya home itu kan setting dalamnya. Home-nya itu beda. Makanya saya pernah kasih tagline sama salah satu alumni. Saya bilang, bikin tagline buat kontraktor kamu. Setiap rumah punya cerita. Nggak jual rumah, jual cerita. Iya. Alih fungsi itu dari itu selling. yang dikatakan sama Seth Godin. Don't sell the product that you make, but sell the story that you tell. Gitu. Content creator harus belajar ini. Iya nih. Makanya saya, karena permintaan banyak, akhirnya saya bikin workshop. Copywriting, storytelling. Oh, bukan sama ini ya copywriting sama storytelling? Beda. Copywriting untuk marketing. Storytelling, branding. Untuk branding. Nah, storytelling bukan telling story ya. Bedanya? Kalau tidak menghasilkan conflict of interest, tidak menghasilkan paradox, itu copywriting, telling story. Oke. Contohnya, semenjak di rumah pakai AC Daikin, suasana di rumah semakin hangat. Karena keruntelan kan. Iya. Kedinginan jadi ngumpul semuanya. Nah kan terjadi paradoks antara panas dingin. Panas dingin. AC kan dingin, tapi suasananya panas gitu. Kalau sudah duduk lupa berdiri, itu storyline. Iya. Karena ada conflicting interest di otaknya itu antara duduk atau berdiri gitu. Oke. Kemudian sarapan kedua. Itu saya bikin tahun 81. Pak Bi kecerdasannya kecepetan, Pak. Tahun 80-an ya. Iya. Udah kepikiran istilahnya nge-branding atau bangun brand gitu loh. Ya, yang didapat adalah tentang makna. Betul. Ya, pengalamannya. Ya itu karena pepatah tadi, money can buy a house, but money cannot buy a home. Nah, Kalau katanya Waterlander gimana? Produk are create apa? Product are made in the factory, but brand created in the mind. Waduh. Ya, produk dibuatnya di pabrik, tapi brand dibuatnya dan nempelnya di sini nih, di pikiran kita nih.
Keren. Jadi kalau dari saya teman-teman ya, ini kan ya mau UMKM untuk eskalasi ke UKM dan seterusnya gitu ya. Memang insya Allah nih waktu yang tepat ketika lu nongkrong bareng sama Kasih Solusi. Karena dengan adanya Pak Abi saya undang berkali-kali, ya saya tuh suka miris juga nih tuh buat teman-teman yang pengen hayu dong eskalasi, katanya mindsetnya branding gitu kan. Nah kalau saran saya adalah kalau teman-teman mau ikutan gerakan ini bareng sama kita, makanya Pak Abi kan juga punya Indonesia Spicing the World ya. Betul. Nah ya kan kita istilahnya gerakan untuk memajukan para pengusaha-pengusaha untuk bangun brand lah kurang lebih begitu. Nah kalau teman-teman misalnya dapat manfaat ini, jadi lu juga mungkin jangan-jangan nonton nih ya, ngeliat adik lu lagi berjuang, kakak lu lagi berjuang, anak lu lagi berjuang dan seterusnya, ini sebarin, share kalau dirasa ini dapat manfaatnya di sini potongan-potongan ini nih. Sebarin aja ya. Kalau pengen gedein engagement, algoritma biar potensi didistribusikan sama platform lebih luas lagi, like, komen, silakan. Lu share aja. Ini bagus nih ilmunya Pak Abi nih ya. Biar jangan pinter sendirian. Atau mungkin gini ya Pak Abi ya, diskusi kayak begini kan kadang ya IQ orang beda-beda misalnya, EQ orang beda-beda. Ketika Pak Abi ngejelasin, mungkin yang ngerasa, ini kan penontonnya kan banyak nih, CEO, CMO gitu kan. Lu share ke teman-teman lu nih video ini nih. Habis itu lu diskusi bareng-bareng. Nah, jangan-jangan mungkin kita nggak ngerti hal-hal tertentu, tapi begitu dirembuk bareng-bareng jadi kebuka kali ya. Iya. Kebanyakan itu sungkan tanya sama saya. Di WA aja atau di Instagram komen atau tanya gitu sungkan. Jangan-jangan gue nanya aja pertanyaannya salah gitu. Wah iya lagi. Lah saya belum jawab, dia udah takut sendiri. Yang berani ngomong itu kan cuma Derry, terus Mbak Ina gitu. Murid-muridnya Pak Abi pokoknya. Ya, padahal saya sebetulnya kepengin akrab sama teman-teman itu. Jadi kenapa sih lu gak tanya gue gitu? Kesal banget gitu. Saya kenal Pak Teten loh. Oh iya. Kenapa dia berani ngomong gini? Gak nanya saya dulu. Padahal kenal loh. Oke. Nah, nggak tahu apakah gengsi atau sungkan, nggak tahu. Iya. Ya. Ini Pak Sandiaga Uno kan juga temenan sama Pak Abi. Betul. Iya. Iya kan. Mungkin kan kalau kelas-kelas begitu ya sungkan kali Pak Abi. Iya. Oh, wow. Ya, jadi teman-teman share aja, ajak yang lainnya untuk kita belajar. Mungkin yang bikin sungkan itu bayarnya piro gitu kan. Nah. Bayarnya berapa? Tapi kan nggak selalu bayaran uang yang diharapkan kan. Gitu. Kepuasan kan juga bayaran. Saya misalnya pernah ada satu alumni yang cuman jualan jilbab. Nah, kemudian saya dorong, ayo bikin ini diferensiasinya. Oh, saya udah punya 6 toko, saya jual di mana-mana, titip jual. Pakai marketing, ada distribusi segala macam. Nah sekarang bikin diferensiasinya. Lalu dibikinlah diferensiasinya. Ini jilbab khusus buat orang yang selfie sehari-hari tanpa ganti jilbab. Karena ada 4 warna kalau dilipat. Oke. Nah akhirnya dia nge-brand dirinya sendiri. Gitu. Oh, kok tahu ini? Gitu kan? Kisera. Betul, Kisera. Nempel di kepala emang. Jadi ya jangan sungkan nanya gitu. Kalau sungkan nanya ya rugi sendiri kan. Ya mungkin takutnya kan kayak aku kali Pak Bi. Yang aku juga pernah cerita ke teman-teman semua. Waktu mau ngundang Pak Bi. cerita dong. Saya cerita dikit deh. Ini teman-teman ya. Pentingnya lu belajar branding deh mendingan. Ini kalau saya tuh akhirnya jadi termotivasi. Kenapa akhirnya pengen belajar dalam bentuk balas dendam sebetulnya tanda kutip ya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari saya bangunlah satu media yang dari nama pun juga saya bentuk karena belajar dari pengurusan nama ya, penyusunan nama dan seterusnya itu sama seseorang yang bernama Subiakto. Pertama kali kan online ya. Online. Ya kan waktu itu BBB kan bisa bikin brand online. Masih gemuk tuh. Saya masih gemuk. Pandemi pula ya. Awal-awal pandemi ya? Iya awal pandemi. Awal pandemi lah atau mau masuk pandemi lah saya lupa. Wah ini memang udah jawara nih, ya kan? Saya tanya bapak saya, wah ya belajar mau, tahu lah. Bapaknya kenal saya kan? Iya betul. Sama-sama media. Iya. Nah akhirnya
Akhirnya pas saya belajar, oh begini cara mainnya, oke siap. Bangunlah kasih solusi. Kelinci percobaan saya. Wah ini kelinci percobaan saya dari sekian banyak yang gagal ya memang kemarin polanya selling gitu ya. Harus saya pengennya menjadi makna yang kuat lah. Lahirlah singkat cerita kasih solusi, punya media, terus akhirnya merasa bahwa kayak wah ya udahlah. Saya pengen bermanfaat juga buat orang banyak, nggak cuma saya doang nih yang pengen dapat ilmunya, ilmu branding gitu kan. Saya DM lah Pak Bi. Pak, saya member dan alumni Bapak di BBB angkatan berapa saya lupa waktu itu ya. Oh iya, salam kenal Pak Bi, gitu kan saya murid Anda Pak. Oh iya Der, ya salam kenal bla 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 bla. Pak, saya mau undang ke podcast saya. Podcast apa tuh? Oh ya belum tahu dong beliau ya. Oh ya udah oke lah, sabar yang pertama tuh. Oh iya, gimana cara ngundang Pak Bi ya? Langsung ke Kasim aja. Tanya Kasim. Tanya Kasim. Oh mantap, siap. Ya udah, Kasim Pak Kasim. Kerja sama beliau kan. Nah, langsung lah, ini nomornya saya WhatsApp Pak Kasim. Dengan screenshot udah ngobrol sama Pak Bi. Nah, dengan harapan kan udah lewat jalur ordal nih. Kan. Pak Kasim kan udah chat-chatan sama Pak Bi santai lah. Pak Kasim, salam kenal. Itu kan, saya Derry, itu kan, founder Kasih Solusi podcast. Saya mau ngundang Pak Bi, udah ngobrol sama Pak Bi, diarahinnya ke Pak Kasim. Oh gimana tuh konsepnya? Ya ngobrol lah sejam. Ngobrolin tentang ini, saya jelasin kan branding, bagaimana segini segala macamnya gitu kan. Biar ya penonton juga jadi tahu pentingnya bangun brand. Oke. Lama nggak dibalas, pas dibalas. Ya udah 1 jam ya. Oh ya tarifnya 10 juta. Mau 10 juta mau ngundang beliau. Anda bisa pikir. Lah kan kita baru mulai ya. Karyawan masih Aldan 3 apa waktu itu ya. Aldan, Lutfi sama Diki sama Dimas 4. Ya 3 segituan 10 juta. Lah mending gue gaji Aldan, Dimas gue gabung-gabungin. Ngapain gue undang Pak Bi ya. Nah waktu itu tapi saya berpikirnya udah luas Pak Bi. Mungkin kalau orang yang IQ rendah, maaf tanda kutip gitu ya, oknum inilah pasti akan berpikir bahwa kayak sombong, menyerah gitu ya. Nyerah gitu kan. Udahlah, ada yang bilang sombong, ada yang bilang kayak udahlah ngapain sih? Atau mungkin ada yang negatif banget gitu kan, mentang-mentang lu bangun Indomie lu. Misalnya begitu kali ya. Salah. Umum lah. 10 juta, mending gue gaji karyawan gue yang edit podcast ya. Kan mikirnya gitu kan. Duit dari mana ngerintis? Episode juga kayak baru mulai itu. Awal-awal kasih solusi. Padahal niat saya baik teman-teman untuk mengapresiasi beliau karena bangun ini juga pakai ilmu beliau gitu. Oke, saya nggak nyerah. Oh berarti belum ada ikatan emosi, ya kan? Jalan strategi, bangun, nge-branding apa segala macamnya. Gimana Pak Abi? Masih ketolak, mantap. Wah suruh Kasim lagi dalam hati gue nih. Ya kan? Ya udah berapa kali ya aku ajak-ajak terus? 5 kali. 5 kali ya. Berkali-kali susah banget ngundang beliau. Apa ya kesimpulannya? Oh berarti pentingnya saya maupun media ini untuk bangun brand. Gitu waktu itu mikirnya. Termotivasi Pak. Kita nggak nyerah. Karena jangan-jangan mungkin orang itu datang. Nah saya nemuin rumus itu karena di online Pak Abi dia bilang begini. Bedanya branding sama selling. Ini saya yang nangkep ya. Koreksi kalau saya salah Pak Abi. Selling produk ngedeket atau maksa nyodok ke konsumen. Selling tuh. Tapi branding konsumen ngedeket ke produk. Tuh. Bener ya Pak ya? Emang saya murid sejati saya. Nah jadi gimana caranya saya pakai metode branding biar Pak Abi yang mau duduk di sini? Kan simpelnya gitu kan. Kan saya lagi ngejualin produk saya jasa lah misalnya gitu anggaplah ya. Ya udah kita fokus aja kuatin biar terjalin ikatan emosi, value naik, Pak Abi mau duduk. Ketimbang saya kalau definisi produk nyamperin ke konsumen gimana? Pak Bi, mampir dong. Assalamualaikum Pak Bi. Gimana? Mau follow up nih? Pak Bi kan jadi nyodok mulu ya. Paling ujung-ujungnya kalau selling kan kasih produk yang bagus, kasih harga yang murah, kasih lokasi yang strategis, kasih promo, jalan terakhirnya gitu kan. Ya mungkin kalau saat itu kan saya bayar 10 juta. Kan jadi gitu kan. Habis selesai. Udah, saya bayar 10 juta, saya kasih lokasi yang strategi, saya jemput Pak Binya, selesai udah. Itu kali ya maksudnya Pak Bi ya? Nah karena Derry maksa terus, akhirnya saya, siapa sih ini orang? Siap, Pak Guru. Akhirnya saya buka websitenya. Oh ini podcast gini-gini, oh kayak Om Deddy ini. Gitu. Ya coba deh kita samperin gitu. Jadi akhirnya saya jawab,
Oh, Gitu. itu. Dan ada hubungannya nggak dengan nama ini? Maksudnya kan Masih belum nggak, masih belum nggak ya? belum nggak. Tapi masih merek dulu kita ya. Masih merek. Oh. Disebutnya kasih solusi. Apakah betul kasih solusi? Belum terbukti waktu itu. Oh iya. Karena jangan-jangan orang yang duduk di sini nggak bisa ngasih solusi kan? Betul. Itu masukan dari Pak Abi saat itu. Nama lu berat loh, Der, pertanggungjawabannya gitu kan. Betul. Apaan tuh Pak Abi? Ya setelah kita kenal ya. Iya. Akhirnya kan saya banyak diskusi, japri, telepon, orang saya ada yang lupa saya telepon. Pak Abi yang dimaksud dengan DNA tuh gimana sih? Ingat ya waktu itu ya kan? Siapapun bisa nanya sama beliau nih, Masya Allah. Iya namanya tuh kayak begitu tuh. Anda bener nggak menjalankan value-nya gitu loh. Jangan-jangan orang yang duduk sembarangan nih. Karena kan urutan ke-12 adalah memberi nama merek. Urutan ke-13 adalah bikin logo. Urutan ke-14 adalah bikin slogan, bikin tagline. Kan tagline-nya dari kan kita kasih solusi. Iya. Nah, itu baru janji. Gitu. Nah, ini cerita hormon ya. Itu baru membangkitkan hormon kortisol. Oke. Nah, dopaminnya di mana gitu. Harus dijawab dong. Kasih solusi apa? Gitu. Nah, kasih solusi apa harus dibuktikan, baru orang mengatakan baru bermakna kasih solusinya gitu. Oh iya. Tapi Itu kan kemarin saya belum berani ngomong gitu. dan akhirnya jujur materi yang tadi barusan Pak Abi sampaikan itu ketemu pada saat bukan di online, di workshop. Karena lebih ngena ya. Nah itu teman-teman, kalau lu mau langsung belajar sama pakarnya sama aslinya itu mendingan offline deh. Soalnya waktu itu saya lupa Pak Abi sempat bawain materi itu apa enggak, tapi saya penasaran. Ini mau dikejar nih, sebenarnya dimaksud mindahin merek jadi brand itu gimana sih? Dari nama begitu kan. Akhirnya saya workshop yang di Kempinski di Bundaran HI itu. Dapat jaketnya apa ya tuh? Jaket Merah. Merah marun. Ketiga ya? Ya, Iya. Merah marun aku dapat. Yang paling depan. Ini paling baru nih coklatnya. Aku belum dikirim. Nah, ikut workshop dulu. Iya siap. Dapat diskon loh. Dapat diskon. Iya. Alumni dapat diskon. Oh, alumni 50%. Iya. Mau tanggal berapa ya? Yang workshop yang terdekat? Tanggal 18, 19. Saya udah balik umroh belum sih? Februari kan? Iya, Februari. Udah. Mau dong jadwalin. Ya. Ini harus disegerin lagi nih. Betul. Pala saya. Nah, kenapa workshop saya bikin 18, 19? Karena tanggal 21-nya saya bikin workshop untuk CBS. Oh, certified brand. Iya, strategis. Itu kalau PBB sudah diakui sama UNER. Oh, ini sertifikasi ya, penting Nah, nih. sekarang orangnya diuji, bisa nggak lu bikin brand? Oh iya. Nah, resmi sama UNER ya? Iya. Surabaya. Wih, universitas langsung yang turun. Iya. Keren, CBS. Iya, langsung. Jadi kita bikinnya di tempatnya di apa namanya sekolah pasca sarjananya. Oke. Jadi kalau bicara level ya level S3 lah. Boy. Mantap. Yang ke pasca sarjana soalnya. Wah, ini kita runut ya. Ini pengalaman saya ketika saya off air ya. Ini belajar sama Pak Abi langsung itu kebuka semua sih sebenarnya. Makanya kan ditembak waktu itu kan saya masih salah jawab tuh. Waktu itu kan workshop yang ketiga itu seasonnya. Coba ini kasih solusi yang dikejar kan waktu itu pas materi positioning apa gimana gitu kan. Di panggung Pak Abi gitu. Kategori baru. Yang apa? Saya masih salah jawab tuh. Ngalur ngidul nggak jelas. Masih ada rekamannya, saya kok nonton malu sendiri tuh. Ada kan rekamannya kan Pak Abi kalau workshop kan ada rekamannya. Betul. Jadi kan aku nonton ulang apa segala macamnya. Saya jawabnya masih udah malu lah kalau saya jawab lah. nanti saya jelasin lain waktu lah. Intinya saya jawab begini, nggak bisa begini. Akhirnya Pak Abi sendiri bilang, makanya kasih solusi gitu ya. Nah, ada alumni yang titip sama saya, kalau podcast sama Dery sampai ini ya gitu. Ada apa? Ini yangnya kayaknya bergeser. Yang mana? Dari yang pertama ke sekarang bergeser. Bergeser ya, nggak sadar. Menurut dia loh. Oh, menurut dia ya. Nah, itu harus tulis. Oh iya. Gitu. Tuh, padahal saya selalu jagain lo ke teman-teman lo. Harus konsisten kan? Iya, apa coba kita DNA-nya yang apa tuh? Ya kan saya selalu bilang sama teman-teman kan. Betul. Fokus tentang ke tadi aja kan usaha. saya tanya kan. Apa?
Dulu kalau podcast sama Derry pakai jaket atau pakai streetwear. Oh itu. Iya. Value-nya bergeser. Gitu. Bergeser ya. Nah itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan ya. Iya, tapi ngomong langsung aja. Maksudnya jangan sampai ini jadi kayak podcast rezim kan. Betul. Dibetulin lagi. Gue berharapnya kagak lagi. Iya bener juga sih. Enggak, saya independen. Saya ngomong apa adanya kan. Oh, saya sayang sama Derry. Iya benar. Terima kasih Babi. Jagain saya terus. Saya tetap independen. Yang salah. Yang benar benar. Gitu. Keren. Ya mudah-mudahan nanti jangan sampai ada lagi nih terkecoh mengenai brand lokal, merek lokal. Betul. Kapan UMKM punya hak untuk bangun brand? Kalau dikotakinya atau mungkin di dikotomi ya istilahnya ya. Kayak kesana tuh UMKM, ya udah lu dagang pinggir jalan aja, ngapain branding? Lah kan mereka juga mau naik kelas, Pak Bi. Caranya paling gampang, singkong gorengnya dimasukin ke plastik, kasih merek. Oke. Terus kalau kesulitan jual singkongnya, dijadiin satu sama oleh-oleh aja atau parcel. Kan sudah berubah mananya. Okay. Dari tadinya singkong jadi parcel. Wah, ada singkongnya. Wah. Terus dijadiin oleh-oleh. Wah, dapat oleh-oleh singkong gitu. Jadi kan mananya berubah. Kalau nggak pengen oleh-oleh jalurnya, apa paling gampang aja deh, paling gampang udah itu aja. Itu dulu belajar dulu ya. Pak Bi tumben nih mau sederhana contohnya, biasanya pala saya puyeng tuh kalau penjelasan dari Pak Bi. Karena bearing the fact ya, yang ikut workshop saya kan saya anggap orang pintar-pintar nih. Amin. Iya, karena apa? Karena saya seleksi dari harga. Harga makin mahal berarti orangnya makin pintar dan makin kritis gitu. Ternyata keluar dari situ ngebul. Iya. Ngebul. Nah, saya pikir ngerti orang, saya ngejelasinnya pakai bahasa yang simple juga dan contoh yang simple juga gitu. Jadi, nah akibatnya saya kayaknya tahun lalu deh, Desember tuh saya bilang sama kepala sekolah Bu Dita, kayaknya gua mesti harus tone down dikit, terus kemudian kasih pendampingan gitu. Dituntun satu persatu. Ada 15 langkah kan? Nih langkah pertama begini ya. Informasinya kan dapat dari mana? Oh nggak usah riset lah. Kita desk riset aja lewat AI misalnya gitu. Nah setelah AI itu biasanya ngasih banyak pilihan. Dilihat hari ini, maka pilihannya ini. Dilihat sih, kita harus milih yang mana yang kita pilih. Biasanya ada 10. Nah ketika kita harus milih, kita harus pinter. Intuisinya, kalau perlu wisdomnya dipakai. Jangan diserahin sama AI. Kalau diserahin sama AI, jadi kita di bawah AI dong. Iya, AI kan cuma ngumpul di sumber informasi. Nah, siapa yang ngomong kan kita nggak tahu. Biasanya kalau saya nih, AI saya challenge dulu. Saya tanya, lo ngerti nggak gini. Terus maaf, saya nggak ngerti. Ya. Saya minta diajarin. AI-nya minta diajarin. Oke. Itu pengalaman saya tuh. Ada beberapa kali lah. Akhirnya kesimpulannya ya gitu. Dia harus kenal saya, harus kenal kita, dan baru kita ngajuin case-nya apa. Kasih latar belakangnya dulu. Supaya dia ngerti gitu. Oh, ini tuh nyambung sama workshopnya Pak Bi yang copywriting sama storytelling itu. Betul. Di tanggal 12 Februari. Jadi apa bedanya copywriting sama storytelling? Dan copywriting kan dimuatnya di media macam-macam nih. Kalau kita bilang web itu maunya tengahnya website. Nah, website itu harus terhubung sama IG kita, sama thread kita, sama Facebook kita. Gimana cara nulis masing-masing itu yang jadi triggernya di mana gitu. Nah, kebetulan ya saya kan nggak mau kalah sama anak Gen Z. Saya adopsi aja caranya dia. Jadi walaupun tua, jadi mikirnya jadi muda. Paling nggak mikirnya lah. Nah, itu dia.
Kalau workshop yang copywriting sama storytelling, berarti kan nanti akan dikasih tahu juga gimana caranya kolaborasi bareng sama AI. AI-nya kita kendalikan untuk menulis copywriting. Betul. Karena kalau kita selain sama semua AI pasti akan ngasih beberapa banyak cerot. Ya. Nah kira-kira mana nih? Berarti harus punya intuisi yang kuat juga dong ya. Ujung-ujungnya manusianya juga ya. Berilmu. Kita harus di atas AI. Ya kalau nggak bisa mutusin tuh, kan ada 5 paragraf dikasih sama dia. Kita pilih yang paragraf keempat, jangan-jangan bukan itu yang dimaksud konsumen. Ya, makanya paragraf keempat, coba di langkah 1, 2, 3, mentok di langkah 4, balik lagi. Mungkin paragraf 3, coba lagi 1, 2, 3. Capek banget. Iya betul. Jadi kalau kita punya pegangan, enaknya tuh kita bertanya, kita memilih, dipandu oleh langkah. Wow. Kalau saya tanya sama AI, bikinin saya tagline gitu ya. Terus saya bikin tagline ngawur. Saya ketawa. Tapi nggak akan saya kasih tahu, ntar pinter dia. Tanggal 12 Februari 2025. Kita bantu teman-teman untuk linknya ada di bawah kalau mau daftar ya. Tuh. Jadi pastikan teman-teman ikut. Saya sudah merasakan experience ketika offline ya. Belajar sama Pak Bi langsung. Lokasi di mana sih Pak Bi? Di Hotel Ibis. Ibis Menteng. Citos. Ya. Oh iya tahu. Gitu. TB Simatupang. Betul, di Ibis. Depan tol kan? Betul. Jagorawi ya. Ya. Iya. Ah di situ tuh. 12 sampai Doang. 12 doang sehari doang. Permintaannya cuma sehari. Kalau yang sehari itu yang anak Bandung nih, iya. naik bus, nyampe ikut workshop, pulang pakai bus. Wow. Banyak anak Bandung gitu. Pada ikut workshop saya, berangkat pakai bus. Iya. Maaf Pak, telat 15 menit karena pakai bus gitu. Oke. Terus yang untuk yang bisa bikin brandnya? Tanggal 18. Yang 15 langkah ya? Iya betul. 18. Kalau 12 kayaknya saya masih di Madinah ya kayaknya ya. Iya. Nah mungkin berarti pas saya kan tanggal 13 ya. Tanggal 13-14 kalau nggak salah udah balik lagi ke Jakarta. Nah nanti ya, saya mau daftar yang tanggal 18 tuh. Siap. Mantap itu 18. Alumni lagi. Nah teman-teman kalau mau ketemu Dery, diskusi, ya silakan. Ayo, boleh. 18 dong, tolong dong, Rafli, di booking dong. Ya, ini saya serius loh, maksudnya sebenarnya ya kalau mau boleh curhat teman-teman, kalau mau menyaksikan saya ada curhatan penting di audio ini atau mungkin di visual ini boleh lah. Saya mau cerita sekali aja secara gamblang. Kan game saya ini saya lagi mencoba untuk game changer, game apa ya? Stage berikutnya, staging. Sesuatu apa sih? Pengen berkontribusi lebih nih buat pemerintah, buat negara gitu kan. Jangan sampai akhirnya kita pengen punya visi misi nih, pengen membantu kawan-kawan nih pelaku usaha ekonomi kreatif gitu kan. Tapi kita nggak total. Jadi ada kesempatan, yuk tawaran, gabung yuk kita sama-sama kita ikutan gerakan ini di DER gitu. Kata orang-orang hebat di atas sana lah. Seru nih kayaknya nih, pengen berkontribusi lebih nih, apalagi pengen punya media gini kan, medianya akhirnya jadi media positif, jadi bermanfaat banyak gitu kan, ada kabar-kabar apa sih di negara kita. Nah itu kan gamenya baru lagi Pak Bi, dalam sana berarti kan, wow luar biasa nih, saya harus banyak perkaya. Ya contoh kecil misalnya di Kementerian Ekonomi Kreatif, dia punya 17 sampai 20 subsektor misal, di situ kan ada budaya, kriya, fashion, kuliner, teknologi, ada game, ada aplikasi dan lain sebagainya. Ya kan, media ada TV, radio. Oh ini kan betul. Luar biasa nih. Masing-masing punya website. Oke. Dikelola enggak? Iya. Kalau cuman bikin website, bayar segini, terus didiemin, ya sudah jadi kuburan. Iya. Nah itu next step-nya adalah bagaimana mengelola ini. Menjadi jejaring antara website dengan IG kita, dengan web Facebook kita, dengan itu. YouTube kita. Indonesia lagi pelakunya. Betul. Dan yang ngerjain jangan kita lah. Iya. AI yang ngerjain. Ya. Nah itu tuh pantas tuh. Ntar tanggal 18 kali ya. Tanggal berapa ya kalau nggak salah? Apa? Jadi bikin workshop digital tuh. Oh 1 Februari. Oh Februari. Itu bukan aku yang bikin. Aku diundang sama kawan-kawan link.id. Oh Link.id itu dia basisnya digital product. Jadi di Amerika tuh ada istilahnya digital product ya. Nah jadi Link.id ini
ya kalau ngomong tarik positioning lah istilahnya, dia fokus pada digital produk, e-book. Jadi teman-teman yang punya usaha kayak begitu tuh, e-book, apalagi video book, terus video workshop, gitu-gitulah. Itu Agus Leo tuh foundernya, itu bikin komunitas dan juga ya gitulah. Pokoknya teman-teman, nah makanya sharing-sharingnya buat nanti yang ngomong yang pengalaman jualan e-book. Saya daftar nanti. Lah, ngapain Pabi daftar? Lah pengen tahu. Ngisi lah. Pabi daftar ngisi. Setuju Agus? Ini ownernya nih dia nih. Iya, dia punya komunitas yang fokus jualan itu gitu, Pabi. Nah, jadi kan kalau Pabi udah punya Pabi e-book ada enggak sih? E-book ada. Iya kan? Video book, iya. Audiobook, video book. Nah, tuh harusnya Pabi juga ikutan sharing tuh. Oh, bukan, ikut belajar. Lah, kan udah punya. Ini kan justru audiensnya yang baru pengen gimana caranya bikin. Gitu. Itu maksud saya. Gitu. Gimana caranya maksimalin dan optimasi jualan lewat digital. Produk digital. Produk digital. Bukan lewat digital, produk digital. Yeah. Webinar termasuk kok. Webinar termasuk produk digital ya harusnya. Yeah. Rekaman workshop. Pabi kan punya rekaman tuh. Nah, itu pejebun banget tuh. Iya. Diafiliasin aja. Nah, itu tuh rata-rata memang afiliator digital produk ada di situ juga. Sip. Ya nanti aku sampein ke Agus ya. Siap. Gus, gua juga mau dong ikutan gerakan untuk jualin rekamannya Pak Bi nih. Semua itu 500.000 kalau nggak salah ya isinya ya, membersnya. Betul. Si komunitas link.id ini. Nah, member-membernya ini yang memang mereka sudah kuat dan lain sebagainya untuk di produk digital. Coba yuk rame-rame kita jualin produk Pak Bi, bermanfaat loh video-video rekamannya. Nah, itu solusi jangka pendek untuk mengatasi yang kita ngobrol tadi. Duit di mana? Dengan afiliasi itu saling mendukung kan. Iya. Mau jualan nggak punya produk, ya apa? Jual produk orang aja. Iya. Gitu. Dapat komisi nggak apa-apa gitu. 10% boleh gitu. Rata-rata kalau keranjang kuning aja affiliate tuh 10%. Iya. Boleh. Nanti coba aku ini ya Pak Bi ya, sambungin ke teman-teman kawan-kawan link.id ini ya. Ya. Karena 2025 ini para senior nih sudah menduga nih bakalan sulit duit gitu. PHK di mana-mana, ya, itu terus kemudian produknya pada lesu gitu. Iya. Jadi kan tinggal ditemuin aja. Ya, boleh. Sama komunitas itu. Jadi dia bisa affiliate, kemudian jualan di situ gitu kan. Jadi mudah duitnya. Atau yang teman-teman di tanggal 1 Februari kan Pak Bi kan tanggal 18 Februari nih. Betul. Kan ada lagi tuh ya. Kalau misalnya berkenan, undang aja juga mereka beberapa yang nanti coba. 1 Februari ya. Saya masih di Bukan. Acara mereka 1 Februari. Acara Pak Bi kan 18 Februari. Oh iya betul. Jadi kalau mau kasih berapa 1-2 undangan misalnya untuk datang ke sana. Oh siap. Nanti aja misalnya kan biar kebayang nih, oh ini ilmu begini enak banget nih digoreng nih. Mereka praktisi kreator produk digital. Cocok tuh copywriting. Iya. Taruh di e-book mereka goreng. Sekarang daerahnya produk digital kan, jadi afiliator jualin produk digital gitu. Menarik tuh 18. Nah, kalau pengen tahu atau mau daftar teman-teman pastikan ya, langsung aja klik di bawah itu di tanggal 12 Februari dan 18 Februari. Betul. Kalau ngomongin nanti saya hadir di sana aja, insya Allah saya ikutan 18 Februari. Kalau berani, ikut CPS tanggal 21-nya. 21-nya diuji di situ. Waduh, deg-degan nih langsung nih kalau ada kata-kata uji nih. Diuji, bikin proposal. Bikin brand plan. Iya. Nah, 15 langkah itu gimana untuk produk sendiri. Jadi kasih solusi itu ditulis. Iya. Jadi jangan-jangan Denny nggak punya brand plan buat kasih solusi. Nggak sempet. Iya. Saya apal runutannya, ya kan, dari mulai adoption kategori ada juga tuh sampai ke ya bener logo nih. Umumnya UKM itu kan mikirnya sibuk di nama sama logonya gimana ya. Tuh kan bener nggak? Nyambung kan di 15 langkahnya Pak Bi. Padahal naming sama logo itu langkah ke-12. 12-13. Tuh, 12-13. Saya udah susun dulu dari awal product insight. Agak-agak lupa nih, jadi ditembak di depan deh sama Pak Bi nih. Sampai ke terakhir itu cek deh.
bulan kedua sama bulan ketiga kalau nggak salah baru penentuan nama kasih solusi sama logo. Ya. Karena runut dulu saya tuh. Betul. Jadi kan 3 bulan baru postingan pertamanya episode kita nih. Nah, itu pas udah 3 bulan kita yang paling berembuk. penting, yang banyak teman-teman lupa nih adalah menentukan goal. Jadi di dalam ke-15 makanya saya taruh experience. Jadi tagline kalau tidak di-experience oleh konsumennya, ya song, nggak terbukti kan. Nah, experience apa yang kamu tuju dari produk kamu? Apakah produknya oke? Nah, itu urusannya selling. Apakah aha gitu? Nah, itu urusannya marketing. Tapi kalau wow, itu harus branding. Bedanya apa Pak Bi? Produk, aha, wow. Maksudnya boleh disederhanain nggak? Nih biar teman-teman UKM tahu nih. Kalau jualan makanan yang paling gampang ya, jualan makanan, terus begitu dibeli makan kan? Ya. Nah, experience-nya apa yang diterima oleh si pembeli itu? Oke, kalau ketika aha? Nggak ada, kan cuman makanan. Oke. Reaksinya cuman oke nih makanan nih. Oh itu masuk dalam kategori aha? Oke. Enggak malah enggak, itu produk. Oke. Dan itu cukup dengan selling aja. Oke, dan kalau aha yang dimaksud marketing? Marketing adalah misalnya Anda lihat dulu ada apa namanya roti apa itu yang sudah nggak ada sekarang? Yang Lau, apa sih? Yang ininya di depan mata tuh, bikinnya di depan mata. Prosesnya kayak misalnya koi, restoran Jepang kadang dia show-nya di depan kita. Ya betul, kayak gitu. Koi ya, apa koi kan? Terus teppanyaki gitu, kokinya dia show gitu betul. Di depan kita, atraksi gitu. Ya, nah jadi orang jadi tahu, aha. Oh alah, ngerti. Dibikinnya di depan. Marugame udon juga kan? Iya, marugame juga. Iya. Jadi makannya mungkin rasanya sih biasa aja. Tapi melihat prosesnya excited. Gitu. Iya, oke. Nah, kalau mau wow, itu harus menipukan people. Bagaimana caranya saya bikin produk. Terus Derry nggak cuma milih, tapi Derry bisa membentuk produk saya juga. Kayak IKEA. Iya. Nah, IKEA itu baru jadi lemari kalau yang beli ikut main gitu. Wah, sadis. Iya kan? juga ya. Gitu. Jadi wow, jadi gitu ya. Dia dari papan disusun gini, begitu jadi, wow, gue bisa ya. Gitu. Nah itu kelibatan manusia itu yang bikin wow. Oke, kenapa akhirnya jadi kategori branding? Maksudnya kalau branding itu kenapa akhirnya dia mendapatkan makna? Dari mana dapat maknanya gitu loh? Dia jadi percaya diri, value-nya. Oh, gitu. Paham. Gue bisa nih bikin kayak begini nih. Thank you ya IKEA ya. Bikin gue tuh sekarang jadi worker atau mungkin apa gitu ya. Nah itu kalau di Y generation itu generasi ketiga. Yang ketiga yaitu mereka-mereka yang suka bikin sendiri sebagai artis gitu. Nah itu pasarnya IKEA di situ. Value dong. Iya betul. Dia merasa bahwa kalau gue bikin ini, gue akan dibilang wah kreatif loh. Value kan? Oh value buat dia ya. Iya. Boleh jadi saya tebak lagi nggak? Ini marketing 3.0 masuknya nggak? Iya 3.0 masuk. Oke. Ya kan dia bikin jadi siapa? Betul. Anaknya ngelihat, ayah bisa bikin kayak begini ya. Lu ini ayah yang bikin. Iya juga ya. Iya. Padahal kan lemari ya. Maksudnya kan itu kan kita juga beli sama orang ya. Tapi gara-gara dia bukan bawaannya tuh kayak bawa tumbler ke rumah, tapi bawa potongan-potongan gitu kan kita bikin sendiri di rumah. Jadi proses IKEA itu adalah marketing, tapi nempel merek IKEA di kepala itu adalah branding. Proses begitu. Wah, ini ilmu mahal. Pelan-pelan. Sabar Papi ya, tenang. Pelan-pelan. Jangan terlalu tegang bentar teman-teman ya. Nggak, gue takutnya ada penyumbatan juga kan di kepala kan. Gue aja yang udah berkali-kali. Gue dari tadi tuh sebenarnya lu tahu nggak? Ini kalau gue buka topik gue, kepala gue ngebul kali ya. Mungkin ya. Sederhanain narasi Pak Abi itu berat. Saya sebenarnya tuh dari tadi tuh nice try terus.
Biar lu paham karena saya pengen bantu UMKM. Tuh. Ayo dong, ya kalau mau selling terus serah gitu ya. Saya pengen bantu. Bantuan malam ini Heh, kasih solusi sama UMKM yang mikro. iya. Solusinya udah nggak usah branding, merek aja. Merek aja, selling Kalau aja. perlu merek aja, selling aja udah. Jadi malah nggak mematahkan apa ya? Istilahnya jadi stigma dong. Kan Pak Abi kan branding ngajarinnya, kenapa malah nyuruh selling gitu loh. Nah, Jadi momok. kalau misalnya goalnya apa dulu nih? Kalau goalnya oke, gua bisa bikin lumpia yang oke, dan konsumen gua puas dan bilang oke, gitu. Maka dengan jualan aja udah cukup. Lumpia telanjang juga laku, gitu. Oke. Nah kalau mau berkembang, lumpianya dibungkus plastik, kasih merek, Mbak Lin, misalnya gitu. Nah terus dikasih packaging segala macam, nitip jual ke toko-toko, ada 100 Indomaret nitip, misalnya gitu. Nah itu perlu ilmu marketing. Harus belajar marketing. Iya. Marketing dari 1.0 yang paling dasar sampai ke 6.0. Iya. Ya, gitu dah. Kalau misalnya sudah terbukti melalui proses marketing itu 3.0, konsumennya merasa menunjukkan siapa dirinya, nah itu baru perlu branding gitu. Jadi bertahap, nggak usah buru-buru. Oke, iya. Iya. Mantap. Buat teman-teman langsung aja deh daftar nih workshopnya bersama Pak Abi nih. Iya. Tanggal 12 ada di Februari nih ya, semuanya di Februari. 12 ada, 18 ada, dan 21 Februari khusus untuk mungkin lo mendapatkan sertifikasi kali ya. Certified Brand Strategist gitu ya. Buat ngajar juga bisa tuh berarti ya. Ngajar bisa, bikin bisa. Nantinya juga klien nyarinya yang bersertifikasi. Iya. Mantap. Ada yang mau tambahin Pak Abi? Ya begitu pesan saya ke teman-teman. Kalau sekarang selling aja, boleh punya cita-cita belajar marketing. Satu step. Yeah. Kalau sekarang sudah marketing, sudah jualan, titip barang kemana-mana, boleh mikir belajar branding. Wow. Jadi jangan lompat dari UMKM terus disuruh branding. Wah, selesai. kasihan. Kaku setengah tubuh tuh. Masih bisa juga dengan cara oleh-oleh itu. Oh iya, itu masih Paling ada gampang lah. paling gampang ya. Jadi iya bener ya, dibeli bukan karena produknya tapi gara-gara value-nya. Iya, kadang di bandara tuh kan kita nggak ngeliat ya apa lagi nih. Yang ada yang keripik. Kalau misalnya kemarin kan dari Jogja ya kalau nggak salah saya terakhir tuh. Boneka segala macam. Iya udah cemplungin aja udah satu keranjang gitu kan. Nih bawa. Happy banget. Ih bener ya, anak saya langsung reaktif Pak Bi. Wah ya bawa dari apa nih? Bawa dari mana gitu. Hadiah jadi gitu ya. Berubah kan mananya. Iya. Besoknya atau mungkin di lain kesempatan kalau tiba-tiba ada di meja keripik begitu dimakan juga kagak ya kan sama anak saya misalnya. Kalau iseng dimakan juga. Iya sih, ya, tapi kan bukan tujuan utama. Bukan tujuan utamanya kan hadiahnya gitu. Wah keren. Mantap, Papi makasih loh. Ya. Ini solusi simpel buat teman-teman UMKM. Selling, ya bahkan selling pun juga ada ilmunya ya. Iya. Oke. Tapi ntar balik lagi ke 4P nggak sih yang dimaksud? Sementara kan itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Nah ini mengenai relevansi ya, produk, price, place, promotion. Iya. Sebetulnya kalau marketing 4P itu dari dulu sampai sekarang itu masih berjalan. Oke. Cuma kalau kita jualan produk, nawarin produk itu yang nggak relevan. Oke. Karena sejak tahun 90-an itu konsumennya itu menuntut value. Lu jangan keripik singkong doang dong, jadiin parcel dong. Nah, value kan. Yeah. Nah, kalau konsumennya minta value, kita kasih parcel. Tapi produknya apa? Ya masih keripik singkong. Ya. Jadi bukan ditinggalin, bukan. Tapi cara jualannya, pendekatannya yang kita rubah. Gitu. Nah, untuk mereka yang mengidentifikasikan dirinya dengan produk, nah itu marketing 3.0. Pendekatannya beda pula gitu. Tapi barangnya sama. Jadi bagaimana mendekati Gen X, bagaimana mendekati Gen Y, bagaimana mendekati Gen Z.
Nah, ini yang caranya itu beda-beda, barangnya sama. Hmm. Jadi marketing 1.0 itu nggak ketinggalan zaman, cuman tua gitu. Iya. Dan akhirnya tahun 50-an kan. Iya. Dia lahir, ya, terus kemudian sampai sekarang kok masih begitu. Masih diperlukan. Cuma agak capek kayaknya ya. Karena subjektif nggak sih? Ya semua ya, juga bukan. Kita nggak pernah diajarin ini nasi goreng, ini minuman. Kalau produk itu objektif. Oke. Realitasnya objektif. Kalau konsumen subjektif. Hah? Karena konsumen dia tahu apa namanya, misalnya nih dari sakit perut, pergi ke dokter. Dokternya ngapain? Dok, sakit perut nih, minta obat, terus kasih obat? Enggak kan? Enggak sih. Apa yang dilakukan? Dia tanya dulu. Dari kemarin makan capek enggak? Dari kemarin makan sambal enggak? Dari telat makan kali, makannya kesiangan. Oh, intermittent gitu. Oh iya ya, saya telat makan. Nah, obatnya mah gitu. Obatnya promah gitu. Jadi konsumen itu memerlukan indikasi-indikasi dari produknya atau around the product untuk membeli. Jangan-jangan saya beli bukan karena produknya. Iya. Tapi karena teman-teman saya pakai. Nah itu. Jadi lu butuh nggak sih? Sebenarnya gua nggak butuh sih. Lu pengen nggak sih? Gua nggak pengen. Tapi karena teman-teman gue pakai, ya gue pakai. Nah, itu Gen Y, Gen Z itu. Oke. Pendekatannya yang kita rubah. Selengkapnya ada di workshop tuh pasti. Saya tahu banget nih. Ada rekamannya bisa ditonton ulang lagi ya. Jadi buat teman-teman alumni yang sebelum jacket gitu istilahnya, itu ya sebaiknya saya sarankan yang serius mau bangun brand itu refresh lagi. Ya. Kita kasih 50%. Boleh milih hari lagi. Hari pertama doang boleh, hari kedua doang boleh. Oh ya? Iya. Mantap. Jadi satu paket juga boleh. OTW langsung ntar insya Allah 18. Siap. Pak Abi, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti aku update lagi, kita ketemu tanggal 18 ya. Nanti siap. Kita ngobrol di sana. Kalau teman-teman mau langsung daftar workshopnya Pak Abi, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana asik. Kalau ada diri kita ngobrol bareng aja. Iya. Kita ngariung aja. Iya. Habis antara hari pertama ke hari kedua, nah kita ngariung di lobby kayak apa. Bikin konten juga boleh di situ ya. Iya. Bareng sama Pak Abi itu asik tuh, itu value-nya mahal tuh. Jadi lu ketahuan lu main sama siapa. Buat lu pelaku jasa apa segala macam kan teman-teman. Wah gila. Main sama Pak Abi, red card naik nih. Iya kan? Yang mau red card-nya naik bilang aja. Iya, nanti diajarin. 3.0 bisa tuh. Marketing 3.0 kan beli jadi siapa kan. Betul. Gua nongkrongnya sama Pak Abi, otomatis gua akan dilirik sama klien jadi siapa. Betul. Wah ngeri nih kalau gini mah udah bukan main nih ntar nih. Wah mantap. Siap. Salam buat Mas Dion, Bu Dwita, siap. Dan kawan-kawan Mbak Sati ya. Ya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.